Ya, kalau tadi kita sudah lihat beberapa prosesi perayaan Idul Fitri di beberapa daerah di Indonesia, pemirsa, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan belahan dunia lain. Ya, lalu kita akan melihat di Rusia, pemirsa, di mana umat Muslim ini merayakan Idul Fitri dengan menggelar sholat Id di masjid-masjid. Jemaah sholat Id berkumpul di Masjid Kul Sharif yang ikonik di Kazan pada hari Jumat. Sholat Id juga digelar di Masjid Kebanggaan Umat Muslim di Chechnya. Maksud kami di Chechnya, di Saint Petersburg, Rusia. Bagi umat Muslim, perayaan Idul Fitri menjadi hari yang penuh sukacita dan diisi dengan saling bersilaturahmi. Setelah itu, pemirsa, seseorang bernama Abdullah yang merupakan mahasiswa Pakistan yang belajar di Saint Petersburg menyatakan banyak warga asing yang berkumpul untuk sholat dan berdoa. We are from Pakistan. We came here on a scholarship, and this is we are student here. This is the tradition of Eid al-Fitr. After Ramadan, we all get together here. It's a very proud moment for us. After Ramadan, after all Roza, we are here, and we are feeling very proud. This Russia, this All culture. Muslim unite here and pray in front of God, in front of Allah, and we are together and very happy. Dari Rusia kita terbang ke Suriah, pemirsa, di mana para jemaah berkumpul di Masjid Umayyah di Damaskus untuk menggelar sholat Idul Fitri pada hari Jumat kemarin. Ratusan orang berkumpul di halaman Masjid Umayyah untuk sholat Id dengan keluarga. Bagi umat Muslim, sholat di Masjid Umayyah memiliki keistimewaan tersendiri. Masjid Umayyah diyakini menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Ali, seorang jemaah, menceritakan kepulangannya ke Suriah setelah bertahun-tahun di Arab Saudi. أول مرة أرجع إلى سوريا مواليد السعودية ما في شعور أكيد جميل بين الشعب وبلدك متحرر ومغترب عنه صار لك فترة طويلة يعني ما يوصف يعني بين فرحة العالم والناس وإنك موجود هنا يعني. واليوم كان يعني لقاء كثير حلو بالجامع الأموي صلينا هيك واجتمعنا مع الشعب السوري نتمنى تكون يعني هيك عيد سعيد على الجميع. Kemudian di tengah genosida oleh Zionis Israel, warga Gaza merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Usai sholat Id, warga dihibur tarian tradisional khas Mesir. Di tengah kehancuran akibat genosida penjajah Israel, ratusan warga Palestina di jalur Gaza berkumpul di alun-alun dan di antara reruntuhan masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat pagi. Diketahui lebih dari 1.100 masjid di Gaza telah hancur dibombardir Zionis Israel. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini didukung oleh sukarelawan dan Komite Kemanusiaan dari Mesir. رغم الجراح ورغم الألم ورغم الدمار ورغم الحرب الساحقة اللي صارت فينا إلى إنه لازم نمشي شعائر الله ونقضي صلاة العيد في العراء والحمد لله على كل حال يعني الطقوس موجودة والحمد لله. أتمنى إنه ما نرجع للحرب نهائيا ونعيش باقي أيامنا في سلام لأنه إحنا تعبنا من الحروب، حقنا نعيش بسلام. هذا اللي بتمناه بس. Setelah sholat Id, para jemaah menggelar perayaan sederhana. Anak-anak tampak bergembira saat ratusan balon dijatuhkan dari sebuah gedung. Sementara itu, penari tradisional khas Mesir didatangkan untuk menghibur warga Gaza. Meskipun bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukacita, namun pasukan keamanan Zionis Israel menggunakan granat untuk membubarkan warga Palestina yang mencoba memasuki Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan sholat Idul Fitri Jumat waktu setempat. Warga Palestina berlarian saat granat dilepaskan hingga membuat para jemaah yang sedang bersiap untuk melaksanakan sholat menjadi panik dan berhamburan keluar kompleks Masjid Al-Aqsa. Media Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel mencegah ratusan jemaah memasuki halaman Masjid Al-Aqsa dengan menembakkan granat serta gas air mata. Laporan media menandai pertama kalinya sejak 1967 sholat Idul Fitri tidak diadakan di dalam kompleks masjid. Polisi Israel hingga kini tidak memberikan komentar terkait pembatasan serta gangguan terhadap warga Palestina yang melangsungkan sholat Idul Fitri.
Ya, pemirsa, aktris Kimberly Ryder merayakan Hari Raya Idul Fitri di Madinah, Arab Saudi. Di tengah ketegangan di Timur Tengah, Kimberly menceritakan pengalamannya yang merayakan Lebaran dengan damai dan tenang di sana. Dan pemirsa, berikut cuplikan percakapannya bersama rekan kami Cikal Multazam dalam program iNews Prime. Assalamualaikum, Cikal. Aku sekarang bukan lagi di Mekah sebenarnya, lagi di Madinah ini. Tadi pagi benar-benar rame banget ya. Pas sholat Id itu sampai di depan hotel tuh penuh sekali. Terus setelah itu sholat Jumatnya juga lumayan penuh. Tapi sekarang kayaknya nggak tahu ya, mungkin orang-orang udah pada ke keluarga mereka masing-masing. Jadi pas sholat asar tidak sepenuh apalagi pas sholat Id tadi pagi sih, itu benar-benar penuh sekali. Lalu bagaimana di sana merayakan bersama keluarga juga? Lalu bagaimana komunitas warga Indonesia di sana dalam merayakan Idul Fitri di sana, Kimberly? Alhamdulillah di sini ya, namanya juga di kota Rasul, kota yang sangat peaceful, sakinah sekali, peaceful semuanya, tidak hektik seperti di Mekah ya kayaknya ya. Cuman masya Allah banget deh di sini. Aku bareng sama keluarga dan teman-teman juga, ada beberapa yang ikut datang dan ya kita bisa merasakan alhamdulillah suasana yang sangat berbeda di sini. Tadi saya tangkap ya, Kimberly bilang suasana yang sangat peaceful di sana, tapi di tengah juga mungkin ada isu yang cukup menguat di Timur Tengah. Apakah juga sempat terpengaruh suasana di sana atau sama sekali tidak ada ketegangan sama sekali di sana? Alhamdulillah tidak sama sekali ya sebetulnya ya. Kalau di Mekah, di Madinah kita tidak merasakan sama sekali. Alhamdulillah banget. Semua bisa beribadah dengan sangat khusyuk di sini. Tapi ada beberapa tempat seperti mungkin di Jeddah dan tempat-tempat turis destination yang lainnya ya, mungkin di sekitar Arab Saudi, yang mereka sendiri memang merasakan sih, orang-orang yang memang tinggal di sana dan kerja di kayak di tourism industrinya, mereka sendiri merasakan kalau sekarang ini mereka tidak terlalu banyak turis yang datang. Jadinya ya karena ada canceled flights lah, atau orang-orang juga takut datang ke sini. Tapi alhamdulillah di tempat-tempat beribadah masih sangat-sangat full sekali. Tapi waktu berangkat itu Kimberly, apakah memang sudah ada isu ketegangan? Lalu apa sebetulnya yang menguatkan Kimberly akhirnya tetap berangkat untuk umrah? Banyak sih sebenarnya yang mempertanyakan, lo masih jalan nih, masih mau pergi nih, aman nggak di sana? Cuman aku kembalikan lagi semua kepada Allah ya. Aku tuh ngerasa benar-benar tuh yang kayak, kalau memang flight aku nanti tiba-tiba di cancel, atau mungkin visanya nggak turun, atau ada permasalahan apapun yang akhirnya kita tidak jadi berangkat, ya itu emang udah ketentuan dari Allah banget gitu. Tapi alhamdulillah semua diperlancarkan. Di sini juga nggak ngerasain sama sekali ya, alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah bisa ngerasain jadinya 10 malam terakhir Lailatul Qadar di sini, dan juga sholat Id di sini juga. Ya, pemirsa, seperti itulah bagaimana aktris Kimberly Ryder ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Madinah, Arab Saudi, di mana meskipun ketegangan terjadi di Timur Tengah, namun Kimberly ini menjelaskan bahwa dirinya ini bisa menjalankan rangkaian ibadah bahkan sejak bulan puasa hingga ke Idul Fitri ini. Kimberly bisa merasa damai dan mengatakan bahwa memang di Madinah dan juga Mekah ini tidak terdampak atas ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Baik, kita akan ke informasi berikutnya, pemirsa. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah kota di Indonesia merayakan dengan semarak. Dilakukan dengan berbagai cara, perayaan ini disambut antusias oleh masyarakat. Parade beduk, pawai obor, hingga pertunjukan lampu hiasan meriahkan acara Car Free Night di Jakarta untuk merayakan malam takbiran jelang Lebaran 2026. Selain dimeriahkan parade 1000 beduk, acara ini juga diramaikan pawai obor elektrik dan berbagai pertunjukan lainnya.
Bertajuk Eid Mubarak Jakarta, Rhythm Fountain ini dipusatkan di kawasan bundaran Hotel Indonesia berlangsung dari pukul 8 hingga 10 malam. Selama acara berlangsung, Pemprov DKI menerapkan rekayasa lalu lintas dan pembatasan ketat kendaraan pribadi, namun layanan Transjakarta tetap beroperasi normal. Di Bandung, Jawa Barat, ratusan warga membadati kawasan Jalan Diponegoro atau Gedung Sate Kota Bandung. Festival Beduk menampilkan kolaborasi seni budaya khas Sunda dan religi. Puluhan kelompok pemukul beduk dari Jawa Barat tampak antusias meramaikan acara tahunan ini. Acara direncanakan berlangsung hingga tengah malam. Di Semarang, warga begitu antusias menyambut dengan iring-iringan sambil mengumandangkan takbir. Masjid Agung Semarang menggelar takbir keliling sambut Hari Kemenangan. Kegiatan ini menjadi tradisi masyarakat Kauman, Kota Semarang, Jawa Tengah setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Peserta membawa hiasan mengikuti rangkaian takbir keliling yang dimulai dari Masjid Agung Kauman. Ya, sementara itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak, Banten terpantau sepi. Tidak ada antrean kendaraan memasuki untuk menuju ke kapal, untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak, Banten terlihat sepi dari kendaraan. Kantong-kantong parkir dermaga eksekutif terlihat kosong berbeda dengan 2 hari yang lalu. Antrean mobil yang akan memasuki kapal pun tidak terlihat seperti saat momen puncak arus mudik 2026. Karena tidak adanya antrean kendaraan mobil, Pelabuhan Merak kembali membuka layanan untuk sepeda motor untuk bisa menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung.